Baiklah, sesuai judul tutorial kali ini, saya akan coba tunjukkan bagaimana caranya membuat format surat sendiri dalam aplikasi Admindesk. Oke, kita jalankan aplikasi dan kita login. Di sini saya menggunakan user dasar. Iya. Dari halaman desktop, saya menuju ke ini ya. Kita perlihatkan ya, surat massal atau surat multi. Dari halaman ini kita bisa mencetak surat-surat yang formatnya kita buat sendiri dan juga menambahkan format-format baru atau membuat format baru. Nah, sekarang saya akan coba membuat atau menambahkan satu format baru. Ya, misalnya saya akan ingin membuat sebuah format surat semacam surat kuasa begitulah. Ya, oke. Ya, saya klik panel ini ya. Di sini saya akan membuat surat berformat Word. Iya. Kode surat saya masukkan ke masuk ya. Iya, jenis-jenis surat keterangan ya jenisnya. Saya kirim nama surat kuasa. File format suratnya nanti belum dibuat. Keterangan satu ya. Nanti ya. Defaultnya saya kosongkan dulu. Itu juga tanggal 20. Untuk membuat surat format surat maksudnya, di sini kita lihat dulu ketentuannya ya. Ketentuan-ketentuan yang berlaku nantinya dalam membuat format ada, misalnya saya ingin menuliskan nama desa, saya akan menuliskan dengan tag seperti ini ya. Jika saya ingin menuliskan nama orang, misalnya nama yang saya buatkan suratnya, tagnya seperti ini ya. Agak membingungkan mungkin, tapi okelah, sementara saya tutup halaman ini. Untuk lebih memudahkan, saya akan coba lihat contoh format. Aplikasi membawakan sebuah contoh. Coba klik. Iya, ini contoh format membuat tadi ya. Itu nama desa SDS2 ya. Coba kita lihat kembali ketentuan ya. DS2 desa, DS2 kecamatan, DS2 kabupaten. Dalam format cara menggunakannya ya ini. Ternyata kabupaten, DS2 kabupaten. Jadi ini nantinya DS2 kabupaten ini otomatis akan terisi dengan tulisan nama kabupaten di aplikasi. Dan juga DS2 kecamatan, DS3, DS2 Ket1, DS2 desa ya. DS2 Ket1 ini apa? Kita lihat ya. DS2 Ket1. Ini nama camat ya. Dan begitu seterusnya. Juga untuk yang bertakan DS, DS dan sebagainya ini. Oke. Ini format seperti ini. Dan saya akan membuat surat dengan format mengacu dari halaman ini aja. Saya akan membuat surat kuasa ya. Tentu ini akan saya buang. Ya.
dan judulnya saya ketikkan surat kuasa ya, untuk contoh nanti Anda bisa berkreasi dan terinspirasi dengan membuat surat sendiri ya. Kalimat saya ganti ya. Ini sekedar contoh saja ya, untuk pengembangannya silahkan ya. Ini tidak saya gunakan, saya hapus ya. Di sini nama ya, Selamenik, tidak menggunakan ini ya, ini saya tidak gunakan. Dan ini saya ganti dengan alamat ya. Ya. Kepada ya, saya kopikan ini iya. Dan tentu nama ini akan tidak seperti ini. Saya ingin menggunakan data ekstra 1. Kita lihat dulu di ketentuan. Untuk data ekstra 1 kodenya ya dx nama ya. Saya copy saja. Dan nanti saya akan membutuhkan selain nama tentu alamat ya. Ini alamat ya. Oke, saya close. Ini saya ganti nama, dan di sini hanya dx ya, dx1 alamat ya. Kita lihat lagi untuk jenis kelaminnya ya, ini dan nick ya. Oke, satu nick. Oke, cukup segini ya. Saya lanjutkan untuk ya. Saya akan gunakan lagi untuk di sini. Saya ambil keterangan 1 ya, kodenya keter 1 ini ya, untuk keter 1 ya. Demikian surat ini atas. Terima kasih. Iya, ini tidak saya gunakan, dan ini juga saya hanya menggunakan
itu adalah ini namanya ya, kopikan saja. Iya, seperti ini, dibalik. Ini yang dikecilkan dan ini yang ditebalkan ya. Anggap formatnya seperti ini contoh saja ya, nanti yang penting tahu maksudnya ya. Saya simpan ya, pakai save as ya, agar tidak menimpa yang tadi. Saya menggunakan Word 2003 aja yang lebih familiar. Saya letakkan di komen ya. Saya beri contoh saku dok ya. Save ya, proses selesai ya. Ini bisa saya tutup. Oke, kita kembali ke halaman sini. File surat tadi saya panggil ya, di mana tadi ini ya. Oke, dan untuk keterangan satu ini tadi saya gunakan kata untuk ya, saya ganti untuk ya. Dan keterangan dua tidak saya gunakan ya, kosongkan saja. Kemudian data ekstra, saya menggunakan data ekstra 1, saya gunakan untuk nomor 1 yang diberi kuasa, atau singkat saja yang diberilah seperti itu. Yang kedua kosong tidak digunakan karena saya hanya menggunakan data ekstra 1 saja tadi ya. Data ekstra 1 ini nantinya di sini itu ya. Jadi nantinya akan mengisi ini. Saya perbesar. Tadi saya hanya menggunakan data ekstra 1 ya. Data ekstra 2, 3, 4, 5. Dan di sini Admindesk menyediakan 5 data ekstra. Jadi Anda bisa berkreasi membuat format surat untuk 5 data ekstra yang dipanggil plus 1 data inti yang meminta surat. Oke, kita lanjutkan. Untuknya defaultnya kosong, bisa kita isi nanti ya. Dan kemudian kita simpan ya, satu format berhasil ditambahkan. Oke, selesai. Dan format yang kita buat tadi di sini masuk ke daftar sudah ya. Dan untuk melihat hasil buatan format yang disimpan tadi, kita kembali ke sini ya. Kelola format surat. Di sini ada daftar format-format yang sudah disimpan ya, yang tadi kita buat surat kuasa. Oke, maka datanya akan muncul di sini. Dan untuk melihat, membuka atau ingin merubah kembali formatnya tadi, bisa Anda klik edit. Jika menghapus, dan tombol hapus ini ya. Oke, coba saya edit ya, buka ya, maka akan membuka formatnya ke. Nah, ini bisa kita rubah kembali dan kita sesuaikan. Kalau kita belum benar, kita betulkan dan kemudian kita simpan kembali ya. Anggap saja ini sudah benar, saya tidak ingin merubah apa-apa.
Dan ini peringatan penting ya, jika format tadi dirubah, maka Anda harus apa namanya ya, menyimpan ulang ya, ya, menyimpan ulang format surat itu. Oke. Jadi format surat yang sudah diedit tadi kita simpan di file tertentu lagi dan kita panggil ulang di sini ya. Dan nanti hasilnya akan masuk ke dalam ini, kemudian klik update untuk menyimpannya kembali. Itu kira-kira kalau ingin mengedit data dan mengedit data-data lainnya seperti data keterangan ini ya, dan juga data-data yang lain tentunya. Oke, saya anggap ini sudah selesai ya. Saya kembali dan sekarang bagaimana cara menggunakan format yang kita buat tadi. Pertama tentu kita panggil data ya. Data ini data orangnya yang akan kita buatkan suratnya, itu data intinya, data yang ingin membuat surat. Panggil, kita akan membuka halaman pencarian penduduk ya. Kalau ini kita masukkan akan masuk semua ya, seluruh data yang ada di data penduduk akan masuk semua. Lalu bagaimana kalau kita ingin memanggil salah satu ya? Kita ulang caranya. Misalnya saya hanya ingin memanggil satu nih, Nur Sumiati. Saya ketikkan nama ini di sini. Iya. Ya, hanya muncul tinggal satu. Maka pada saat dimasukkan, ya, dia hanya akan ada satu. Ya. Begitu juga data penduduk ini jika disortir ya, sesuai apa pekerjaan atau sesuai maka daftar inilah yang akan masuk ke daftar jika saya panggil. Sini saya batalkan karena saya ingin membuat surat kuasa tadi untuk seorang yang namanya Nur Sumiati ya. Ini sebagai data intinya. Lanjutkan. Saya panggil surat kuasa tadi ya. Selanjutnya untuk data ekstranya, di sini 5 data ekstra yang aktif hanya satu ya. Hanya ini yang aktif. Yang lain tidak aktif karena tidak digunakan tadi. Dan ini untuk tadi ya, untuk apanya nanti. Sekarang saya panggil dulu yang diberi kuasa. Klik ya. Bisa diketikkan manual namanya, atau saya panggil dari data penduduk juga. Kalau kebetulan orangnya satu desa, tentu datanya ada di sini ya. Saya panggil misalnya nih ya, untuk Marati saya masukkan ke daftar ekstra 1 ya. Ini datanya ya. Saya close. Untuk apa tadi keterangan di format tadi kan ada untuk apa yang diberi kuasa. Untuk ya misalnya ini aja ya, untuk membayarkan uang listrik yang tertunggak misalnya ya, contoh saja ya misalnya ya. Kemudian ya, tombol cetak belum ada karena ini belum lengkap isinya.
walaupun tidak digunakan, tapi untuk persyaratan agar muncul datanya ya. Nah, tombol cetak baru bisa kita cetak. Pencetakan bisa dari tombol cetak ini ya, langsung dari sini, karena kita hanya memiliki satu data di sini. Kalau kita memiliki banyak data, tentunya kan surat statusnya surat massal. Oke. Maka akan mencetak untuk semua data yang ada di sini. Dan untuk mencetak salah satu saja, kita bisa melakukan pencetakan dari sini. Double klik di data grid ini, atau dari tombol cetak salah satu. Misalnya saya coba di sini ya, saya double klik ya, akan mencetak untuk lanjutkan ya, atau tidak. Kalau tidak ya, saya coba tidak, saya ingin mencetak dari tombol saja, saya klik, maka akan langsung dia bekerja tanpa ada pertanyaan ya. Di sini konfirmasikan apakah langsung dicetak atau mau di preview dulu. Karena ini untuk melihat saja, saya pilih preview ya. Oke, kita tunggu. Sepertinya sudah selesai. Kita lihat dulu hasilnya ya. Ya, tentu ada persiapannya, mau diarsipkan atau tidak ya. Ya, saya abaikan aja lah ya. Dan kita lihat hasilnya. Ini tadi format yang kita buat. Ya, surat kuasa untuk otomatis notifikatif V ya. Dengan ini memberikan kuasa kepada ya, tadi data ekstra satunya tadi untuk ini keterangannya tadi ya, itu ya. Ini datanya, data ekstranya tadi ya. Dan data orangnya ini tentu ada di penduduk otomatis ya. Begitu kira-kira pembuatan surat format surat ya, yang dibuat sendiri oleh user. Dan dengan fasilitas pembuatan format surat ini tadi ya, Anda bisa berkreasi dengan surat Excel dan surat MS Word tanpa batasan ketentuan. Tinggal bagaimana Anda mengkreasikan format-format surat apapun bisa dibuat melalui ini. Dengan ketentuan maksimal data yang dipanggil ada 5 plus 1 data inti yang meminta surat. Demikian tutorial kali ini, dan sampai bertemu lagi dengan tutorial-tutorial berikutnya di aplikasi Admindesk. Terus gunakan aplikasi Admindesk dan kreasikan kreativitas Anda dengan pembuatan format-format surat yang baru.